Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat. Masih sehat ya? Boleh semangat ya? Bentar lagi MBD. Ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan namanya kegiatan bimbingan kelompok. Nah, bagi yang belum pernah bimbingan kelompok ini kurang lebih sama cak di kelas, tapi situasinya berkelompok dengan ada dinamika kelompok. Bakal ada topik atau tema yang kita dibahas, Pak nantinya kita informasi dan kita bahas sama-sama. Itu namanya bimbingan kelompok. Nah, dalam bimbingan kelompok ini ada dua komitmen ya, dua azas. Yang pertama kesukarelaan, yang kedua keaktifan. Kalian sukarela kan sini? Sukarela. Dan nanti Pak minta dalam kegiatan setiap orang nyampein pendapat. Jangan takut ngomong, jangan takut berpendapat. Jadi itu tadi keaktifan. Dan kegiatan ini bakal berlangsung sekitar 40 menit. Bisa? Sepakat? Nah, jadi kita hari ini santai dan tegak, kita bakal lebih banyak main. Ya. Nah, ini ada absen, akan diisi itu saudara ini nomor, nama, kelas sama marah. Ya, dipilih sekarang. Arah. Oke, sambil menunggu absen, kita sambil doa. Nah, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan Islam masing-masing agar kegiatan kami berkah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sambil pilih ya absennya ya. Oke, topik bahasan kita pada pagi ini adalah sikap pantang menyerah. Pak bakal menjelaskan konsep yang menentu growth mindset lawan fix mindset. Ada pernah dengar konsep ini? Growth mindset itu pola pikir bertumbuh. Sedangkan fixed mindset itu pola pikir tetap. Nah, sebelum mulai kita sepakat ya sih bahwa setiap orang itu pasti punya masalah. Dan setiap orang pernah mengalami kegagalan. Tadi bisa nyebutin nggak kegagalan terakhir kalian? Yang simpel deh. Misalnya Pak nih, kegagalan Pak yang agak Pak pikiri loh. Kemarin-kemarin itu ada siswa yang lapor, tasnya digunting sama uang. Perasaan Pak kayak mana? Kesel dong, marah, emosi. Nah tapi sayangnya pelaku yang gunting ini nih belum diketahui. Dan Pak sudah nyari kesana kemari, nanya-nanya dan belum tahu. Nah Pak ada sedikit rasa kegagalan. Nah, ada yang begitu? Siapa pernah gagal? Ayo. Lihat petunjuk. Gagal apa be? Apa dia? Gagal apa dia? Salah poli misalnya. Gagal bisnis apa tuh? Kok pernah gagal bisnis itu? Sama perasaan? Marah, sedih, atau ada yang lain? Ayo. Siapa tadi Azam? Bisa. Tak mana Azam? Yang simpel, pernah gagal buyah Pak? Atau gagal ini MPV? Kamu Azam? Gagal apa? Udah ini gak usah terlalu tegang, percaya deh. Kita ngobrol diskusi. Ya. Ayo jangan. Ada yang lain? Ngapa orang? Gagal jarang menang lomba nyanyi. Lomba nyanyi? Iya. Pernah ikut lomba nyanyi tapi gagal? Iya. Perasaan? Sedih, kecewa karena belum bisa dapetin. Oke, kita Iya. Nah itu tadi, dalam kehidupan kita ada kegagalan. Nah makanya sikap pantang menyerah itu penting. Nah itu yang bakal kita bahas di sini. Tujuan kita belajar itu hari ini. Yang pertama kalian tuh paham dulu nih konsepnya growth mindset dan fixed mindset. Nah terus kalian paham identifikasinya antara kedua ini.
Jadi pola pikir yang ada dalam diri kita ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi kegagalan, apakah itu growth mindset atau fixed mindset, sehingga kalian nanti bakal bisa aplikasi, bakal bisa terapi di kehidupan sehari-hari. Oke, udah kita mulai ya. Siap ya? Kegiatannya simpel. Nah, seperti yang Pak omongin tadi, metodenya adalah gamifikasi. Jadi kita belajar sambil bermain. Nah, ini sudah bingung kan kalian tadi kan? Ini bawa kartu nih tadi. Ini kartu apa? Kartu. Jadi ini Pak dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok sini dan kelompok sini. Kelompok ini namanya apa? Nama kelompoknya? Ayo bahasa yang cepat. Doyan sebelah misalnya. Kelompok cabai-cabian, lawan kelompok cebong. Cebong sama cabai-cabian. Cabai-cabian dan cabai-cabian. Cabai-cabian. Apa? Ayo. Ayo. Bebas. Cabai-cabian. Beda ke cebong. Cebong apa? Cebong. Cebong apa? Bong. Udah bareng-bareng sama. Cebong. Bong. Pagi tadi? Ya, hai ya. Ya, hai dari aku. Cabai-cabian. Hai. Nah, udah itu fotonya. Jadi sekarang tugasnya cebong against cabai-cabian. Ini ada kartu. Pak bagi tugas kalian adalah bikin menara kartu. Wah, iya. Kebayang menara kartu. Gambarannya bebas, tujuannya adalah bikin setinggi mungkin dalam waktu tertentu. Nanti Pak timer sekitar 7 sampai 10 menit. 7 sampai 10 menit. Yang paling tinggi dalam waktu yang telah disesuaikan menang. Simpel bebas. Kalau misalnya yang bikin yang paling simpel kan begini nih. Ini tambah lagi. Nah, tapi pas pelaksanaannya nanti bakal ada tantangan. Jadi pas kalian melaksanakan ini nih, nanti Pak bakal bilang stop misalnya. Pas Pak bilang stop, tangan kalian di atas semua stop. Nanti Pak sebutin tantangannya. Misalnya tantangannya yang simpel misalnya. Pak bakal melempar pertanyaan nih. Misalnya pulau terbesar di Indonesia. Pulau terbesar di Indonesia, katakan Kalimantan. Nah, kelompok yang menang dapat privilege. Misalnya privilege-nya itu adalah niu dari bangunan yang sudah disusun. Oke? Karena setiap masalah, setiap kehidupan itu pasti ada tantangan kan? Pasti ada gangguan kan? Jadi pas pada stop ada tantangannya dilakuin. Ada yang mau bertanya? Paham? Kelompok kecebong dan kelompok cabai-cabian. Silakan mulai bicara. Terserah. Boleh cari calon. Di kami sini boleh bisa. Boleh. Ayo. Ayo bareng-bareng ini ke kelompok, jangan ini rajin dewe. Nah. Mau sampai sini loh. Diam ya, gitu ya, aku dulu ya. Wah, yang ini kebun ini gaspol yang ini. Udah, sekarang stop angkat tangan. Stop angkat tangan. Tantangan pertama adalah kalian hanya boleh mengerjakan dengan satu tangan. Tangan satu ini di belakang. Oke, bentar, ayo. Diam, jangan. Pusing, ayo.
Dia itu nakal. Sabar Cipung. Nujina Liza. Ayah kan masih Liza. Jangan cocok sama Liza. Udah mulai goyang, udah mulai jatuh. Ini. Pantat. Kamu ada di mana? Ada bapakku. Itu, nah, apa? Percaya itu sih ada. Jangan nafas. Ayo jangan curang, pakai satu tangan. Satu tangannya di belakang. Tangannya di belakang. Ayo. Ini ada ketawa deh. Udah, sekarang boleh menggunakan tangan dua. Semangat. Yang ini awalnya kencang pada orang dua ini sih dulu. Sama. Ini kelompok jago udah lumayan nih. Ayo, panik kan? Ini ada lagi dah sih biar Sudah, stop, angkat tangan. Pertanyaan ya. Benda luar angkasa yang alami yang terdekat dari bumi. Benda apa? Apa meteor? Salah. matahari. Salah. Yang terdekat dari bumi. Salah. Bulan tidak. Nah ini jam punya kesempatan untuk menunjuk sekali doang. Ayo lihatin ini. Satu, ayo 1, 2, 3. Nah, lanjut. Lanjut. Gas. Jadi puncak kan harus ada sih umurnya. Satu kalau mainnya gini. Kalau saya mau kalian saya puncak sini jangan ini. Jangan kok. Berapa menit Pak? Berarti ini Sekitar 5 menit lagi. Ayo. Iya, zaman itu dulu zaman aja. Ya Allah. Iya baik. Ay, bisa ikut tangan kamu. Udah, stop. Angkat tangan lagi. Tadi kan ada gangguan tuh. Nah, ini ada stiker. Stiker nih kalau misalnya di program itu di project ini dia apa? Berarti bantuan. Kamu mau dah? Pertanyaannya simpel. Ya udah, hewan terbesar di bumi. Paus biru. Lanjut. Ada penemuan itu, Cok.
Oh, bukan. Rambutan. Tadi ya, bisa ini kan kalau ini Manda aja tetap berarti aku. Ayo kan kau bodoh. Dia nih kan kita mau bodoh. Gitu bodoh. Dia Riza. Kau tuh mau cetas tetap. Mulai nih, gesekan, keributan. Emang nih kali-kali kan. Waktunya 2 menit lagi. Oke. Aku sini Kita sabar. Udah diam. Coba lagi dah. Nah, logo kelompok kita merah, ini datang stiker dari langit. Pak. Nah, Pak Hugo, Pak. Ayo kamu nyari. Jangan sih, diam. Kabar. Oke, kelompok kecebong sepertinya sudah mantap. Perlahan tapi pasti. Cabai-cabian, OTW pukul. Siapa kalian akan menang? Ayo 1,5 menit lagi. Ayo. Istirahat dulu, tarik dulu. Nah, Jiji. Kobe. Pas. Tolong dong. Sini. Bisa. Jangan Jangan cek susah. Ini lagi tuh, ayo tuh, zaman dulu. Santai. Ayo 1 menit lagi. Iya, Pak, sabar, Pak. Oh, diam. Itu liriknya lanjut tuh. Nah, aduh. 30 detik lagi. Kurang ini. Enggak, tepat ini sana. Penjauhan. Iya, pakai dia jatuh. Nah, yuk, Pak. Kamu udah sini. Oke. Kan ini mau better. Sabar. Jangan di sini enggak sih? Diam. Di sampah tuh. Ini majang taruh dulu sini. Diam. Nizam, benerin ya. 30. Jangan itu taruh dulu, Pak. Ayo kamu dibenerin lagi, Pak. Ayo, pisau. Bisa, Pak. Benerin dulu. Diam. Ya udah aku mau coba. Bahas satu ya. Taruh kayak sekarang kan. Udah nih. Jangan taruh itu lagi. Udah, kayak itu mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 1, stop, angkat tangan. Nah, ini kita kasih bernafas dulu, kita 5 detik nih. 1, 2, 3, 4, 5. Pemenangnya adalah Cabai Merah. Sekarang gimana? Mau selesai nggak? Selesai lah coba sampai ini. Buang dulu, pulang nih. Kurang nggak sih Pak? Ini Pak.
Ayo, Izam jangan gerak, Izam. Jangan napas kamu. Masih masuk saya. Kenapa dibubarin aja? Ini nggak boleh. Jangan ini kamu ngelemnya. Iya sih, yang paling kita mulai. Ngelem, aku nggak ngelem Izam. Asiknya aja. Mau ya? Itu apa? Ada terikat di bawah. Ada yang mau. Kapok lah ya. Oh, coba. Coba dulu. Izam jangan cak ini. Izam. Kita benerin. Benerin dulu. Nah. Lurusin. Ayo jangan ngomongin Santai. Bisa ya? Ini macam mana? Nah, dia kan ini paling nanti kan. Tapi kosong. Nah, bikin dulu. Nah. Kita buat bawahnya 5 ya. Kita makan harus Dia ketawa. Bodoh. aku lah alani tapi kenal alani kita hati alani kekepok. Kalau Alani cuci apa ini? Sengaja kami sengaja. dia pasti kan Serang kami dong. Dia jangan kau punya dia. Sama. Jangan dia. itu udah bikin pepenya Rita. Oh, dia bikin pepe apa aja apa ini bikin Cawan mau bisa, apa tadi jatuh terus malah. Agak dulu sih belum. Oke, ini ngalah. Apa ya? Jangan aku bisa pak. Aku coba kalau satu. Tigo jangan dulu. Ini oke. Emosi kayak di sana. Tigo lagi. Tigo bebek itu. Kita pakai untuk apa sih? Nah, Udah yuk. Udah jadi lah, mulai kesini nggak takut aku cuma. Udah balik lagi. Nah, kan kamu pulang aja nih kak. Mana? Yang itu kumpulin deh ke tengah. tapi kalau dia nanti Sini sana. lagi, di sini lagi. Bisa pergi sini lagi. So. Ini barang samping nih. Dan aku. Jadi cawan masakan. Karena kamu happy ya. Iya. Nah, ketika kalian membangun itu tadi, Pak Jingok banyak jatuh, sering kali jatuh. Nah, Jingok itu jatuh tak mana? Nah, ada kakak-kakak khusus yang terbesit. Ya, otak sudah harus lagi. Harus semangat terus. Oh, semangat terus. Ayo pulang lagi. Ini, apa? Yang terbesit dalam pikiran kalian, lagi jatuh. Pikir ulang, coba terus. Coba lagi ya. Nah, itu tuh contoh kalimat. Nah, itu tadi itu contoh kalimat pola pikir. Samanya pola pikir tetap. Nah, dia tuh kalau misalnya lihat agak udah menyerah. Coba terus apa yang membuat kalian untuk nyoba lagi?
enggak kan? Ya, Masih masih ada ada waktu. waktu. Iya, masih ada waktu. Kenapa udah nyerah? Kecebok? Kalau belum pernah, ya kan? Jadi selama ada waktu, selama ada jalan, pasti bisa. Nah terus dari perwakilan kelompok ada yang bisa ngerangkum nggak apa yang kita dapat, kesimpulannya atau perasaannya? Kegiatan hari ini apa yang kalian dapati? Ayo. Bahwa kita bisa bersama dalam kompak, gagal, coba lagi, coba lagi. Intinya kompak tadi, Iya. sikap pantang menyerah. Jangan pantang menyerah. Ini ada gimana? Kok banyak diem nih kak? Kak kecebong nih. Yang ini cabai-cabiannya. Bisa ya. Nah oke, nah itulah yang disebut pola pikir bertumbuh atau ini singkatnya PPB dan PPT. Sambil jauh sini sambil gimana kan? Oke, pola pikir bertumbuh itu konsepnya simpel bahwa setiap keberhasilan, setiap prestasi kita, setiap apa yang kita menangi itu tuh berasal dari usaha kita, dari proses kita. Bahwa kemampuan kita tuh bisa dilatih, bisa dipelajari. Nah, sedangkan kalau pikir depan ini sebaliknya, bahwa kita tuh ada batasan. Kalau kita mau menguasai hal baru kita tidak bisa. Padahal kalau pikir dulu kalau misalnya mau bisa sesuatu, ya harus belajar. Nah itu konsep pertamanya, konsep dasarnya. Misal ada tantangan yang tadi nih, kamu yang jadi yang tadi, bahwa menghadapi tantangan tuh harus cukup, harus berani. Kata-katanya itu ini bukan saya tidak bisa, saya tidak bisa. Ini kalau yang PPT, kalau PPT itu saya belum bisa. Kenapa belum bisa? Karena suatu saat Nanti bisa. nanti bisa. Benar, nanti bisa. Dan cak mana agar bisa harus iya, harus usaha, harus ada Kerja keras. prosesnya, harus kerja keras, harus belajar, harus latihan. Nah apapun, misalnya simpel, ada yang di bendera, ada yang tugas upacara, ya tugas upacara. Awalnya ditunjuk mungkin ragu-ragu, takut gagal, takut kecewa atau salah dalam hal-hal. Tapi kalau kalian punya pola pikir bertumbuh ini tadi, apa yang kalian lakukan? Coba. Mencoba. Tidaknya saya mencoba. Saya coba. Kalau kalian pola pikir tetap, ditunjuk langsung. Pak, aku udah bisa. Aku udah gagal. Padahal seluruh itu sama. Seluruh dari kita ini asal kita mau, pasti ada cara. Nah, itu dalam tantangan tadi. Nah, kadang yang ini melihat keberhasilan kita itu bukan dari dia malah dari orang lain, dari faktor eksternal. Misalnya nih, yang biasa ranking di sini siapa? Ada yang pernah? Tidak pernah ada ranking. Misalnya si ini siapa namanya? Aura ini biasanya ranking 1 di kelas, dari kelas 7 dari kelas 8. Tiba-tiba kelas 9 ini tidak dapat ranking lagi. Kenapa tidak dapat ranking? Karena kelas 9 ini ternyata si Radit ini nih adik 4. Karena dia adik guru tadi dikasih keistimewaan. Padahal aslinya Radit memang pinternya kan? Memang pinternya, memang rajinnya. Nah, jadi dia cenderung nyalahi itu menang mah gara-gara dia, gara-gara si Anu. Padahal mungkin si Aurel tadi itu prestasinya mungkin lagi menurun atau dia lagi beralih ke dengan yang lain. Misalnya ada gebetan yang baru. Nah, mungkin itu. Terus ini kita sudah nyubuh nih Pak. Tadi kan saya belum bisa, saya mencoba. Nah, terus dalam menghadapi kegagalan, karena yang namanya nyoba itu belum tentu berhasil. Tetap suatu saat pasti gagal.
Nah kalau yang pola pikir bertumbuh, kalau misalnya dia gagal, jadinya ngapain? Coba lagi. Bakal coba lagi, bakal fokus diri dia. Kalau yang pola pikir tetap ini tadi, dia juga bakal menyerah. Nah, itulah bedanya pola pikir tumbuh sama pola pikir tetap. Jadi ada dua. Untuk menghadapi masalah, untuk punya sikap pantang menyerah itu harus pola pikir bertumbuh. Paham? Ada pertanyaan? Nah, ini sekarang kita terapin di dalam kelas. Ini ada sticky note, ini dibagi. Jadi di sticky note tersebut, yang pertama tulisin mata pelajaran yang paling sulit dulu. Pasti ada kan pelajaran yang paling sulit kalian kuasai. Misalnya Pak dasar nulis Pak. Ini dasar apa? Matematika. Ya. Lanjut Kak. Ini MTK ini jadi tulisin apa namanya mata pelajarannya dulu, mata pelajaran tulis satu wafel, ambillah pintar, ditulis apa namanya satu pelajaran sulit. Nah terus pandangan kalian Nama dulu atau? nggak usah nama. Terus pandangan kalian tentang mata pelajaran itu, pandangan yang sifat kalimat itu pola pikir tetap ini tadi tuh. Misalnya, saya tidak bisa rumus ini pelajaran IPA. Misalnya, saya tidak bisa memahami konsep pelajaran Pancasila. Nah, itu yang kalimat kedua. Nah, terus kalimat ketiganya dirubah dari yang tidak bisa itu tadi jadi saya belum bisa atau saya akan mencoba untuk belajar. Ini kan kok? Berarti yang pertama itu tidak bisa itu Yang tadi bisa, keduanya akan coba lagi atau belum bisa. Ada pertanyaan? Ngerti ya? Udah tulis ya. Ini kan tentang diri kalian sendiri, nggak usah, tidak dinilai kok ini. Nah nanti kalau baca aku tulisin ini itu diilhami, diterapi. Udah lihat kawan-kawan itu. Ya udah, kalau udah kumpul langsung. Over, udah. Jadi perhatiin ya, apa yang ada di pikiran kalian itu tuh bakal sangat mempengaruhi apa yang bakal kita lakuin ke depan. Nah itulah namanya mindset tadi, pola pikir. Makanya penting untuk punya pola pikir bertumbuh. Nah ini bakal Pak Baco ini satunya misalnya. Saya tidak bisa rumus hitung-hitungan. Itu masuknya ke pola pikir Tetap. pola pikir tetap. Selanjutnya sama. Oh, beda ya, Pak? Ya udah nggak apa-apa, pelajaran. Jadi yang sikot itu tetap, yang selanjutnya itu yang bertumbuh. Kita nyimak yang lain. Ini apa nih?
sisi-sisi dulu. Kan sisi-sisinya kali. Terus apa nih kok gede susah untuk baca? Nih, kalau bacain lagi nih. Saya tidak bisa memahami pasal pada undang-undang. Pola pikir? Tetap. Pola pikir tetap. Yang ini yang bertumbuhnya saya belum bisa memahami tentang pasal-pasal undang-undang. Itu pola pikir bertumbuh. Ya. Nah ini saya belum bisa memahami biologi dan saya akan mencoba lagi. Itu tetap apa bertumbuh? Bertumbuh. Apa? Ada mau mencoba lagi. Sedangkan yang satunya adalah saya tidak bisa memahami biologi. Itu yang tetap. Nah dari ini tadi, jadi Pak minta tuh nanti kalau misalnya kalian menghadapi tantangan dalam pelajaran itu diterapin. Kalau misalnya set Radit maju ke depan, itu coba dulu, jangan menghindar, jangan lari. Kalaupun misalnya nggak bisa, setidaknya ada prosesnya ada kita belajar untuk coba lagi daripada kita tidak bingung sama sekali. Oke, udah ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Ya mungkin sampai di sini deh pelajaran kita. Ada yang bisa bantu Pak nyimpulin kegiatan hari ini. Jadi dalam menghadapi tantangan itu ada apa? Ya. Yang satu pola pikir Tetap. Dan satu pola pikir bertumbuh. Yang pola pikir bertumbuh itu cara mana? Kita belum bisa. Keberhasilan itu datangnya dari siapa? Dari diri sendiri. Dari usaha, dari belajar, dari proses. Sedangkan lawan pola pikir tetap bahwa apa yang kita punya itu tidak bisa berkembang. Nah itu bedanya. Dari usaha dan dari pola pikir yang melengkapi diri kita sendiri. Nah itu pola pikir bertumbuh sama pola pikir tetap. Oke, gimana perasaan setelah mengikuti kegiatan hari ini? Asik, senang. Happy. Selanjutnya lagi ikut jalan. Sedia. Habis ini jika dari kalian tuh ada misalnya nak cerita masalah nih Pak, pernah ada kegagalan yang aku terpuruk yang saya itu boleh bicara ini tadi. Jadi kita konseling. Ini nanti juga Pak bakal baca-baca tadi kalau misalnya ada yang menarik Pak panggil juga. Jadi ada tidak lagi. Oke? Mungkin itu baik. Sebelum Pak tutup kita doa dulu. Berdoa. Mulai. Oke, sekali lagi Pak ucapin terima kasih. Pak kuatin lagi yo. Kita sebagai siswa dalam menghadapi tantangan harus punya pola pikir Yang betul. bertumbuh. Jadi semangat.